and my vision and the vision of Eric came together, and that was the match. Mm-hmm. Well, I'm aware of it, of course, because I'm not closing my eyes. Timnas Indonesia saat ini sedang dalam ambisi meraih mimpi tertinggi ke panggung Piala Dunia. Dengan kehadiran pelatih anyar Garuda Patrick Kluivert, ambisi untuk menembus tembok dunia itu juga seakan semakin nyata, menyusul jajaran pelatih berkualitas yang ada serta kabar baik yang terus datang dari waktu ke waktu. Ya, tentu kini harapan ratusan juta dari para supporter Timnas Indonesia berada di pundak dari Patrick Kluivert. Dan baru beberapa hari diresmikan menjadi pelatih baru tim nasional, Patrick Kluivert langsung banjir kabar baik dari PSSI, di mana Pak Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir menyampaikan progres terbaru dari proses 2 pemain naturalisasi oleh Romney dan Jairo Ridowot. Salah satu pemain yang respon yaitu Jairo Ridowot. Kabar ini sangat menggembirakan karena Indonesia berpotensi diperkuat keduanya saat menghadapi Australia dan Bahrain di bulan Maret mendatang. Kabar baik berikutnya yakni soal kontrak asisten pelatih untuk membantu Kluivert di Timnas Indonesia, di mana selain Alex Pastoor dan Danny Lansat, rencananya akan ada beberapa asisten pelatih baru yang akan membantu Patrick Kluivert. Ya, menurut kabar Pak Erick Thohir telah mengumumkan bahwa saat ini sudah melakukan tanda tangan kontrak dengan 2 asisten pelatih untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Patrick Kluivert langsung bergerak cepat setelah diresmikan kepada publik sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari kemarin. Per Senin 13 Januari, sang pelatih terlihat melakukan sejumlah agenda dalam hari pertama sebagai pelatih anyar skuad Garuda, di mana selepas mengunjungi Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pagi hari, Kluivert langsung bertemu dengan Menpora Dito Aryo Tejo. Dalam pertemuan tersebut pun ternyata Pak Erick Thohir menjelaskan bahwa Patrick Kluivert akan memulai latihan perdana bersama Timnas Indonesia di Australia. Sebab terdekat skuad Garuda bakal menyambangi markas The Socceroos, yakni di Sydney Football Stadium dalam matchday ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sebelum itu diketahui bahwa Patrick Kluivert dan tim akan kembali ke Belanda dan memantau para pemain diaspora di luar negeri. Kemudian pada bulan Februari akan kembali ke Indonesia untuk melihat para pemain lokal di tanah air. Sementara untuk para pemain diaspora, Kluivert dan staf Timnas Indonesia akan menghubungi mereka via telepon sambil memantau perkembangan para pemain di tiap pekannya. Ya, seperti yang diungkap dalam preskon kemarin, setidaknya ada 4 visi besar yang disampaikan oleh Kluivert. Pertama, tentu saja bekerja sama dengan para pemain dalam tanda kutip lokal yang berumput di Liga Indonesia ataupun luar negeri. Yang kedua, Kluivert akan memantau perkembangan pemain-pemain di klub masing-masing, terutama sudah pasti soal jam terbang atau menit bermain. Baginya ini sangat penting, karena match fitness pastinya juga akan mempengaruhi performa dari seorang pemain. Kemudian yang ketiga adalah soal tujuan, di mana Kluivert membagi dalam 2 fase untuk hal itu. Di awal, ia ingin mewujudkan target terdekat yakni lolos ke Piala Dunia. Lalu setelah itu akan ada pengembangan secara menyeluruh demi masa depan Timnas Indonesia yang lebih baik. Lalu visi keempat adalah gimana caranya meraih hasil maksimal terutama untuk laga terdekat, tetapi juga tetap menunjukkan sikap respect kepada lawan, yang mana artinya semua elemen timnas tidak boleh menganggap remeh atau merasa jumawa soal siapapun lawan yang akan dihadapi. Dan untuk target melawan Australia serta Bahrain nanti, Kluivert memiliki target minimal 4 poin walaupun ia sendiri juga ingin bisa meraih 6 poin. Ya, di atas kertas tentu Indonesia akan datang sebagai tim kuda hitam melihat posisi 4 lawan yang ada di grup C sekarang ini. Tim kepelatihan timnas yang baru juga harus berpacu dengan waktu karena mereka hanya memiliki 2,5 bulan untuk mempersiapkan laga perdana melawan Australia. Patrick Kluivert menjelaskan dia akan mencoba memaksimalkan waktu untuk melakukan persiapan terbaik serta untuk mencoba menganalisa kekuatan dan kelemahan tim lawan dengan detail.
Pelatih berpaspor Belanda ini juga menyadari bahwa lawan yang akan dihadapi oleh timnas tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun dia menegaskan bahwa mereka memiliki potensi untuk bisa mendapatkan kemenangan, yang mana ini juga harus membuat tim lawan waspada dengan kekuatan dari skuad Garuda. Ya, tapi meski begitu, tentunya semua pemain harus berusaha memberikan penampilan terbaiknya di lapangan, walaupun di sisi lain mereka juga harus menghormati lawan dan memberikan perlawanan yang maksimal meski pertandingan akan berjalan berat. Kluivert menegaskan bahwa pemain yang diberikan kesempatan di lapangan harus berusaha memberikan kontribusi, apalagi mereka datang untuk membawa misi untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Dengan tim kepelatihan yang akan merancang taktik terbaik demi mendapatkan hasil maksimal pada setiap pertandingan, Kluivert berjanji ingin membuat timnas Indonesia ditakuti di kancah internasional ini. Ya, dari semua tadi, tekad Kluivert untuk meneruskan langkah positif Garuda sejauh ini nampaknya memang tak main-main. Ia bahkan sampai menyoroti aksi skuad Garuda di markas Bahrain pada laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang pastinya tentu belum bisa dilupakan oleh publik tanah air. Ya, siapa yang tak tahu kinerja wasit pelontos Ahmed Alkaf memang membuat geleng-geleng kepala. Tidak sedikit keputusan kontroversial yang dibuat oleh wasit asal Oman tersebut yang membuat laga ini ramai menjadi perbincangan di jagat maya. Ya, selain muak dengan drama guling-guling dari pemain Bahrain, kemarahan netizen makin menjadi lantaran Ahmed Alkaf gampang memberikan pelanggaran ringan bagi timnas Indonesia, serta bahkan belum juga meniup peluit akhir meski tambahan waktu sudah berakhir hingga Bahrain berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-90+9. Dan melihat insiden semacam ini yang harus terjadi kepada Indonesia, PT Kluivert meminta masyarakat dan seluruh pendukung tim Merah Putih untuk tidak perlu membahas pertandingan yang merugikan Indonesia saat di markas Bahrain Oktober lalu. Ia mengaku akan lebih fokus pada 4 pertandingan tersisa yang sangat krusial, termasuk kesempatan menggasak Bahrain dalam pertemuan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret mendatang. Ia juga seakan memperingatkan Bahrain untuk tak lagi main-main kala bertemu skuad besutannya di bulan Maret di kandang Garuda nanti. Dan di lain sisi peringatan yang disuarakan oleh Kluivert pada Bahrain, calon lawan timnas di bulan Juni nanti yakni Cina, turut menyoroti target ambisius dari pelatih anyar Garuda itu yang berniat mencuri 4 poin saat timnas Indonesia melawan Australia dan juga Bahrain. Melalui media setempat outlet Soccer Cina, mereka menilai kalau 4 poin yang ditargetkan Kluivert sebetulnya cukup realistis, mengingat pertemuan timnas Indonesia sebelumnya dengan Australia dan Bahrain yang tak terlalu buruk. Ya, saat masih dilatih oleh Sintayong pada pertemuan pertama lalu, skuad Garuda sukses menahan imbang Australia dalam pertandingan kandang. Sedangkan saat melawan Bahrain, timnas Indonesia hampir menang sebelum perpanjangan waktu dari wasit Ahmed Alkaf membuat tim lawan menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Memang ketika ditanya awak media soal target tinggi tersebut, PT Kluivert mengatakan kalau dirinya lebih suka berorientasi pada hasil ketimbang berangan-angan saja. Namun berkaca dari pernyataan itu, media Cina pada akhirnya memanti-wanti agar lawan-lawan timnas Indonesia lebih waspada. Meski sempat diremehkan, namun mereka percaya bahwa skuad Garuda tetap mampu terbang tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026 walau tak lagi bersama Sintayong.